Bapak Ibu kurang percaya diri yang saya lihat. Saya masih baru sama gini-gini. Sama. Semua orang itu pasti ada masa-masa saya tidak yakin. Itu berarti Anda, Bapak Ibu itu tidak percaya diri. Kalau sudah tidak yakin berarti tidak percaya diri. Kalau kita pengen yakin berarti harus pelajari dulu ilmunya, tanya sama ahlinya, sudah kuasai materi pasti percaya diri, pasti yakin. Kayak tadi, Pak Silvi kok gini, gak ada gini, gak siap. Itu terjadi. Ya, terus yang terakhir, Bapak Ibu belum memanfaatkan AI sebagai teman mempercepat kinerja Bapak Ibu. Sebetulnya kalau Bapak Ibu memanfaatkan teknologi AI itu gampang, bisa sih nanya. Tapi pakai ChatGPT, tapi harus login dulu kan, emailnya dulu. Boleh. AI itu teknologi sama kayak teman dekat sebetulnya. Karena saya sudah 2-3 tahun terakhir pakai itu, dia sudah tahu karakter saya. Pada saat saya minta paparan atau apa, langsung disesuaikan dengan sifat saya. Pasti semuanya pasti agamis. Sampai saya nggak gini, coba dong buat konten tentang perdukunan, langsung ngomong gini kan. Dalam agama Islam tuh gak ada, nggak boleh kan? Tahu sih. Nggak bisa ini ya. Terus tanya lagi ini, kalau ilmu santet gimana? Itu dalam Islam begini harus. Saya tanya, kenapa begini? Oh iya mas, saya tanya sama ahli cyber di Indonesia, ada seorang di Indonesia yang sudah nulis itu gak boleh. Beruntunglah banyak orang yang tahu, banyak orang yang pintar sudah nulis itu duluan. Sehingga AI merekam di Indonesia itu berbeda di luar negeri. Mungkin akan lebih vulgar kalau luar negeri. Indonesia sudah terfilter sendiri. Tetapi kalau berbayar, AI-nya berbayar beda lagi. Kalau berbayar minta apapun dibikin lah itu. Saya minta fotonya Pak Gatot tadi mau purna, saya bikin video rekam berubah, bisa itu kalau sudah berbayar. Pernah coba, sama banget, sama persis ya fotonya, gila. Saya pernah ikut pelatihannya, bayar 99.000, itu dapat pelatihannya dengan prompt engineering dengan perintah khusus. Itu kalau keluar semua, gila banget nih, bahaya banget nih. Akhirnya saya takut, ya, kalau saya teruskan aku jadi gila, mending saya tidak jadi gitu. Itu bahayanya. Nah, itu Bapak Ibu Anda itu harapan saya, Bapak Ibu sudah tahu strategis perpustakaan sampai dengan Mbak Silvi, saya nanti perkuat lagi seperti ini. Bapak Ibu adalah fasilitator pembelajaran masyarakat. Karena Bapak Ibu adalah sebetulnya secara tidak langsung yang saya sampaikan tadi, tidak secara kebetulan, ini sudah pilihan Tuhan, ini sudah jadi Tuhan. Bapak Ibu yang dipercaya oleh Allah untuk bisa menebarkan kebaikan, itu kunci. Karena tidak semua orang dapat kesempatan ini. Ada yang dapat kesempatan tetapi tidak mau melakukan. Itu panggilan dari langit. Percaya tidak bahwasannya Bapak Ibu itu meskipun tadi semuanya saya kendala ini, tapi Bapak Ibu melakukan itu. Gak sadar kan? Itulah kebaikan. Dalam hati ada sebuah firasat gitu ya. Kan ada firasat kan ada dua ya, firasat baik dan firasat buruk. Nah, sering dapat mimpi bla bla bla, sering kejadian tidak? Kadang begitu. Itu berawal dari apa? Kenapa sampai mimpi? Angan-angan. Dari bahasa literasinya atau referensinya begini. Apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, ya, apa yang kita tongkrongin itu jadi ucapan, jadi perilaku, jadi kebiasaan. Akhirnya karena itu sudah menjadi luaran, menjadi keluaran apa yang dipikirkan, menjadi ucapan dan tingkah laku. Akhirnya orang melihat kita itu punya kebiasaan A B C D E F, kan? Dari bangun tidur sampai tidur orang terus begini. Nah, lama-lama kalau sudah jadi kebiasaan itu menjadi
Makanya dalam hadis qudsi itu Allah menyampaikan Ani indah dhonni abdi bi. Takdirku berada di atas prasangka hambaku. Itu hadis qudsi, firman Allah yang tidak tercatat di Al-Quran. Itu dasarnya, gitu ya. Sampai Ibnu Farabi mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang tahu dirinya, dia pasti tahu Tuhannya. Tetapi kalau dia tidak mengenal diri, pasti dia bingung, nggak tahu siapa saya. Kamu bisa nggak tahu lah. Besok mau ngapain terserah. Semuanya begitu ngomongnya. Itu berarti belum tahu kapasitas kita sendiri. Itulah literasi. Nah, mengingat pentingnya perpustakaan ini, Bapak Ibu sebagai fasilitator pembelajaran, Bapak Ibu minimal ya kalau memang tidak tahu sampaikan tidak tahu. Kalau memang Ibu bisa ya tolong sampaikan saya bisa, tapi sampaikan kalau hari ini saya nggak bisa, kalau mungkin besok. Jadi kasih pilihan yang terbaik gitu ya. Nah, penghubung ide dan kebutuhan warga. Caranya ya kerjasama, kolaborasi dengan yang paling strategis adalah dengan PKK. Karena ada aturan baru Kemendagri nomor 13 2024 standar pelayanan minimal itu ada 6. Yang satu tentang pelayanan kesehatan ibu dan anak, yang kedua gizi, yang ketiga kesehatan lingkungan, ada kesehatan reproduksi, sama penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa. Nah itu kalau sudah kerjasama dengan itu, nanti kerjasama kita MOU sampaikan ke Musrembang. Akhirnya kegiatan Posyandu itu kan ada anggarannya khusus. Nanti kegiatannya di perpustakaan atau atas dasar MOU langsung yang sudah dilegalisasikan oleh desa. Bayangkan 6 itu saja kita tekunin di perpustakaan, jelas ya. Ada kesalahan ibu dan anak atau kesalahan ibu dan anak mulai dari mana? Kalau kesalahan ibu dari anak biasanya apa yang perlu diketahui oleh seorang ibu dan anak? Kalau ibu harus tahu caranya pola asuh, membuat makanan gizi yang baik kan begitu. Tapi pertanyaannya, sekarang ada yang stunting kan di desa-desa? Ada stunting. Sebetulnya stunting itu karena apa? Pola asuh itu karena apa? Kalau tidak dimiliki pola asuh yang baik, tidak memiliki, dia dipengaruhi oleh faktor apa? Pengetahuan. Itulah literasi. Sebetulnya apa? Pengetahuan itu kita untuk tularkan selesai. Tidak usah jauh-jauh sekarang. Saya tanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ya makan, ada yang punya penyakit darah tinggi, asam urat, kolesterol? Coba ngajung Ibu. Penyakit apa berarti? Asam urat, kolesterol. Oke. Sekarang ini satu contoh ya. Asam urat, kolesterol. Sebetulnya yang harus tahu kesehatannya Mbak Tuti itu, Mbak Tuti apa? Dokter? Mbak Prati? Dokter apa di sini? Oke. Terus pengetahuan kita tentang asam urat dan kolesterol itu apa? Sudah punya? Ya, itu kesalahan kita. Makanya perlu kita nanti contohkan diri kita sendiri. Ini loh, saya baca buku ini, bagian ini bisa. Silakan nanti Mbak Prati tinggal buka podcastnya Dr. Cahyo. Kalau asam urat pakai labu bisa, kolesterol bisa, atau pakai beberapa sebetulnya pakai cengkeh, pakai kayu manis, pakai tomat sama apa namanya timun sudah selesai. Tapi caranya yang salah itu bahaya. Contoh nih yang saya pelajari dari herbal, kalau daun dimasak tidak boleh sampai 100 derajat, maksimal 90 derajat. Kalau daun, akar pohon itu boleh 100 derajat. Itu permasalahannya. Selama ini kita itu bikin sayur gitu. Kalau sampai mendidih kan ya itu mati semua nutrisinya. Itu masalahnya. Sehingga kalau kita itu bukan karena tidak mampu beli makanannya, karena tidak tahu cara mengolah. Itu saja. Ya. Sampai gimana samburannya kan? Sampai kemana?
Masih pusing. Luar biasa. Sebetulnya Bapak Ibu tahu minuman fermentasi? Fermentasi gak tahu cara. Minuman yang ditape lah, istilahnya tape. Nah, ditape, ya. Jadi yang kita tahu selama ini tape itu dari apa? Dari tela sama? Nah, sebetulnya herbal itu juga bisa ditape, biar masa simpannya bisa lama. Jahe bisa ditape, kunyit bisa ditape, sehingga masa simpannya lama. Gitu. Oh, gitu ya. Saya bawa sampel tapi sedikit, nanti bisa dicicipin, dibagi-bagi. Soalnya nggak akan bisa semua didapat. Kalau fermentasi itu bisa, gitu ya. Kalau urusan minum obat kan, kolesterol minum ini beda-beda. Saya bikin satu minuman ini untuk semua penyakit. Kok bisa? Karena penyakit berawal dari lambung dan ginjal. Kalau ginjalnya bisa ditambah racun, kalau lambungnya sudah pencernaannya baik, maka nutrisi terserap dengan baik, maka ginjalnya akan memfilter racun dengan baik. Selesai. Itu kuncinya. Meskipun Bapak Ibu berobat sampai kemanapun habis 1 juta, kalau lambung sama ginjalnya rusak, ada gunanya juga. Ini nanti bisa dibagi-bagi karena minumnya harusnya sedikit. Ini bisa dibagi 3 kali, 3 tegukan. Bisa dibagi, bisa dicicipin, bisa dibagikan basic filter. Pokoknya yang penting bisa ngicipin. Ya. Saya nggak bisa bawa semuanya, harus 30 hari. Coba dirasain, bisa dicampur air dulu. Kalau enggak, ini rasanya kayak air tape. Ada 11 rempah. Nah, itu dari mana? Dari buku. Buku memang tidak cukup saya baca jurnal. Kalau di YouTube terbatas. Di YouTube itu belum ada yang detail. Harus baca buku. Kenapa saya bikin itu? Karena banyak orang yang terkena penyakit lambung. Saya kena lambung akut, pernah LDR dan segala macam, asam urat dan segala macam. Coba baunya kayak apa? Air tape. Coba rasain. Kalau herbal nunggu lama kan? Kalau saya ini coba diminum Mbak Prakti 15 menit akan terasa. Boleh? Karena terlalu ini kuat kayak anggur. Jadi itu kan kayak berkarbon, kayak beralkohol, tapi dicek 0 alkohol. Gimana coba? Kayak beralkohol tapi dicek di lab 0 alkohol. Sampai teman saya di medis tanya, kok bisa? Saya nggak tahu. Ini rasa alam. Itu semuanya dari, ya memang saya kasih pahit karena pasti kalau ada diabetes sama asam kolesterol teman-teman akan kontradiksi. Makanya saya kasih yang pahit biar bisa semuanya. Gitu kan. Kalau saya kasih yang manis, yang diabetes nggak bisa nyicipin. Nah, gitu kan? Kasihan yang diabetes. Oke? Prinsip TPIS berbasis kebutuhan masyarakat. Kenali kebutuhan masyarakat apa? Ya, partisipatif ini dalam arti kita ngajak semua orang terlibat. Ya, jangan pilih kasih gitu. Ngumpulai itu saudaranya dulu Pak Lurah mau diajak enggak dulu enggak, ya jangan. Indonesia terkenal karena gotong royong, guyup. Kalau itu bisa dihidupkan kembali aman sebagai negara. Dan kan kalau dulu bangun rumah gak usah bayar tuh. Dan sekarang bayar ongkos itu lebih mahal dari materialnya. 100 juta ongkosnya itu 75 juta. Karena saya pernah bikin rumah juga begitu. Oke ya, dan menghasilkan dampak. Itu prinsip TPIS. Contohnya tadi sudah bagus, ada kalisto. Tapi yang perlu dikasih sentuhan adalah bermain, diajak bermain, ya. Kayak ular tangga, yuk dilempar, yuk tebak-tebakan, maju 2 kali, ya, ke kanan 2 kali. Nah lama-lama dirubah. Kalau saya main
bilang ke kanan 2 kali, berarti ke kiri 2 kali ya. Dia akan mengasah otak kiri dan otak kanannya. Makanya nanti akan jadi cerdas. Padahal permainan Bapak Ibu. Pernah ada red load kan? Apa sih red load? Membacanya ring. Maknanya apa? Itu kan secara bahasa. Itu kan cuma beda bahasa. Red load bahasa Inggris, bahasa Indonesianya adalah membaca ring. Maknanya adalah membunyikan makna dari kata dan huruf itu. Makanya kalau dalam Al-Quran kalau tidak tepat makhrajnya salah, sama di abjad ABC juga begitu. Kalau salah mengeja, intonasinya tidak tepat, orang ngomong biasa dikira marah. Nah, kan itu intonasi. Sebetulnya red load semua yang dilakukan semua orang dalam pendidikan semuanya red load. Orang guru ngajar muridnya kan ngomong keras-keras, hafalan juga ngomong keras-keras toh. Di masjid juga, tadarus juga keras-keras. Itu semua pembacanya. Tapi yang tidak dibiasakan adalah mengkaji maknanya. Makanya saya bilang teknologi itu adalah membunyikan maknanya. Nah, ada sebuah fenomena begini, ini salah satu bukti empiris di NTT dan di Papua itu banyak orang terbelakang dalam baca tulis, sehingga